Untuk mengulas lebih dalam terkait dengan pengajuan amicus curiae dari berbagai pihak, sudah bergabung bersama kami ada juru bicara Timnas Amin Billy David dan Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran ada Fahri Bahmid dan juga Wakil Deputi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat. Selamat sore Bapak-Bapak, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas waktunya. Oke, mungkin kita langsung mulai dialognya. Kita ke Bang Fahri Bahmid dulu ya. Kita tahu bahwa TKN ini menjadi pihak yang kemudian akan mengajak pendukung Prabowo Gibran menjadi amicus curiae ya, yang terakhir kali ini nih. Memang kalau dari TKN sendiri melihat fenomena banyaknya pengajuan untuk amicus curiae ini bagaimana sih Bang? Oke, kita sambil menunggu Bang Fahri bergabung, kita mungkin dari 01 ya, kita ada Mas Billy yang sudah bergabung. Mas Billy, kalau dari 01 sendiri bagaimana sih melihat hal ini? Apakah 01 juga mengajukan sejumlah nama begitu atau pihak-pihak yang mendukung 01 juga mengajukankah amicus curiae ke MK? Baik, terima kasih Mas Tessa. Jadi kami melihat ini dari beberapa macam perspektif. Yang pertama perspektif yang kita gunakan adalah bagaimana kita melihat di publik sekarang sedang ada kegelisahan atau keresahan sehingga banyak pihak yang bukan hanya satu pihak ya, itu yang perlu kita tekankan, bukan hanya pihak dari 01 ataupun 03 yang mengajukan amicus curiae atau menjadi sahabat pengadilan dengan kapasitasnya masing-masing untuk memberikan keterangan fakta jikapun diperlukan oleh para hakim MK. Dan yang kedua, kita melihat bahwa kita patut mengembalikan kepakaran, keilmuan ke tempatnya, di mana kita melihat orang-orang yang mengajukan amicus curiae dan juga instansi bahkan ada dan juga ada yang mengatasnamakan masyarakat sipil dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa mereka datang dengan berbagai macam latar belakang keilmuan, kepakaran, sehingga ketika itu dikembalikan lagi ke tempatnya maka MK bisa mempertimbangkan secara serius apa yang disampaikan atau yang disuarakan melalui substansi atau konten yang diajukan oleh para sahabat pengadilan tersebut. Tapi kalau dari 01 sendiri, adakah kemudian tokoh-tokoh yang di-endorse untuk mengajukan diri sebagai amicus curiae? Kami tidak pernah mengendorse secara khusus tokoh-tokoh untuk menjadi sahabat pengadilan. Tapi memang ada beberapa nama tokoh yang mungkin ya di dalam perhatian publik diafiliasikan menjadi bagian dari 01, misalkan seperti Adin Samsudin, kemudian Pak Agus Martak juga, Yusuf Martak yang juga menjadi bagian dari Timnas Amin, dan itu tentu dalam hal ini kita tidak mengendorse, tidak mengajukan nama-nama tokoh untuk kemudian menjadi sahabat pengadilan yang mungkin mekanismenya sedikit berbeda dengan 03, tapi kita melihat mereka mengatasnamakan individunya, mengatasnamakan kepakarannya dan mengatasnamakan kepentingan yang dibawa ke MK untuk disampaikan. Apakah yang Anda lihat ini merupakan langkah hukum biasa sebenarnya, atau banyak juga soalnya yang menyangka bahwa ini merupakan cara pihak-pihak yang berperkara begitu untuk untuk memberikan tekanan lah kepada majelis hakim? Kita maknai itu sebagai sebuah langkah konstitusional tentu, karena ada dalam undang-undang, ada dalam peraturan turunan lainnya yang mengatur diperbolehkan. Dan juga kita melihat bahwa ketika nanti pihak hakim MK mempertimbangkan secara serius ataupun mungkin ingin membaca ataupun mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh para sahabat pengadilan, tentu kita melihat itu sebagai sebuah terobosan ya, sebuah hal baru. Jubir MK pun kan kalau saya kutip pernyataannya di hari ini kan belum pernah terjadi di sengketa pilpres sebelumnya sebanyak ini bahkan jumlahnya. Dan kita tentu melihat bahwa tentu ada kondisi yang berbeda yang pertama, dan yang kedua yang tadi saya ungkapkan di awal bahwa ada sebuah keresahan publik, kegelisahan publik yang kita rasakan sehingga mereka orang-orang yang mengajukan menjadi sahabat pengadilan ini nggak hanya dari satu pihak, satu dua orang, tapi banyak pihak dan banyak orang. Baik. Oke, kita berikan kesempatan kepada Mas Fahri. Mas Fahri Bahmid sudah bergabung sama kami ya. Kita tahu bahwa terakhir hingga Kamis sore MK menyatakan sudah ada 33 pengajuan terkait dengan untuk menjadi amicus curiae. Nah, dari 02 sendiri bagaimana melihat hal ini? Apakah ini sebuah langkah yang kemudian menjadi ganjalankah untuk kemenangan Prabowo Gibran atau sebaliknya? Kita biasa saja menanggapi itu. Oke. Ini kan suatu tradisi saja sebenarnya.
Karena amiku ya praktek amici ini kan belum tidak dilembagakan dalam peraturan perundang-undangan kita, apalagi di hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kalaupun kita mencoba untuk mendekatkan persepsi itu dengan semacam praktek yang pernah terjadi, hampir mirip sebenarnya, tapi bukan praktek amici gitu ya. Yaitu dalam praktek pengujian undang-undang atau judicial review, yang mana kita melihat bahwa kalau satu orang atau seseorang warga negara, badan hukum publik atau privat mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, lalu Mahkamah Konstitusi dalam hal ini melakukan mengadili perkara itu, ya, lakukan judicial review terhadap perkara itu. Lalu pada saat yang lain atau pada saat yang bersamaan ada pihak tertentu, apakah kelompok masyarakat, apakah LSM, ataukah orang per orang warga negara Indonesia yang merasa berkepentingan dengan norma yang diuji itu, ya. Jadi kepentingan hukumnya, bukan kepentingan praksisnya, bukan. Kepentingan hukumnya itu lalu pada akhirnya dia melibatkan dirinya secara formal sebagai pihak terkait. Ya, jadi itu boleh saja kalau dalam praktik pengujian undang-undang atau judicial review. Nah, kebetulan kalau dalam tradisi kita untuk sengketa pilpres ini belum pernah ada, karena ini sebenarnya adalah sengketa konkret. Itu yang pertama ya. Jadi memang sama sekali tidak diatur dan tidak dilembagakan ya. Jadi pranata amici atau amicus curiae ya, ini sesuatu yang sebenarnya kita adopsi atau tradisi yang kita pinjam dari negara lain dengan sistem hukum ya Anglo-Amerika atau Anglo-Saxon ya. Tapi kalau kita dengan civil law system sebenarnya tidak terlalu familiar dengan praktek seperti ini. Ini lebih banyak dipraktekkan di negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Amerika. Tapi bukan hal yang dilarang sebenarnya. Kalaupun andaikan mencoba-coba atau misalnya mau meniru ya. Tapi kalau kita dengar juga pernyataan dari pihak-pihak TKN kan dengan banyaknya pengajuan amicus curiae ini kan juga kemarinnya dia ada yang bilang bahwa akan ada 10.000 orang yang diajak begitu dari pihak 02. Itu terkonfirmasi benarkah atau ini salah satu strategi aja untuk apa ya, mengcounter? Jadi begini saya luruskan pikirannya ya, saya luruskan pandangannya. Praktek amici itu tidak boleh dimobilisir ya. Jadi kalau andaikan saya sebagai pelaku peradilan, kebetulan sebagai pengacara resmi tim hukum dari Pak Prabowo Gibran yang kemarin bersidang di Mahkamah Konstitusi sampai dengan selesai, itu tidak boleh kita itu mengajak orang atau memobilisir orang secara sistemik untuk menjadi amici. Amici itu adalah praktek yang alamiah, siapapun yang punya konsen terhadap soal itu, terhadap topik itu, boleh mendaftarkan diri, silahkan saja. Itu yang pertama. Jadi kalau mau dikaitkan atau mempunyai irisan dengan tim kuasa hukum itu keliru pemahaman yang distorsi. Itu pihak tidak TKN boleh seperti kan itu. yang menyampaikan hal itu. Ada pihak tertentu. Iya, kalau andaikan itu terjadi misalnya dengan katakanlah relawan gitu ya, mencoba untuk itu nggak ada masalah karena secara formal kan berbeda. Kalau kami yang mendapatkan kuasa untuk berpraktek di Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya sudah selesai forum. Forum seluruh sarana hukum yang tersedia, alat-alat hukum yang ada itu sudah selesai. Bahkan sampai di tahap kesimpulan. Nah sekarang ini kalau misalnya ada kelompok orang termasuk misalnya dari relawan TKN itu silakan saja. Itu hal yang boleh-boleh saja karena memang pada hakikatnya tidak dilarang. Seperti itu. Kalau misalnya Anda melihat untuk pengajuan dari Megawati sendiri bagaimana melihatnya? Karena kan kita tahu bahwa Megawati kan tentunya menjadi ketua umum dari salah satu partai yang berperkara dalam Pilpres ini. Anda melihatnya apakah ini signifikankah? Atau bolehkah? Iya, ini kan sebenarnya pernyataan ini sudah kita ulang-ulang ya. Pada saat doorstop kemarin di MK juga sudah kita nyatakan sikap. Yang pertama kita apresiasi sebagai hak pribadi ya yang bersangkutan ya Ibu Mega dengan segala kapasitasnya, tidak perlu kita ragukan lagi ketua beliau mau gunakan hak itu silakan saja gitu kan. Tapi kalau andaikan izinkan kita berpendapat, maka saya secara subjektif berpendapat bahwa Ibu Megawati tidak bisa kita lepas pisahkan dari tim hukum Ganjar Mahfud misalnya ya, karena di situ ada irisan dengan partai PDIP yang tentunya sudah menggunakan hak hukumnya di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau Ibu Mega secara pribadi mau menggunakan itu juga terserah saja, itu boleh-boleh saja digunakan. Tapi apakah Mahkamah Konstitusi mau menilai atau mau melihat itu sebagai sesuatu yang berharga, kita pulangkan kepada hakim konstitusi untuk menilai. Kita langsung tanyakan mungkin ya ke
ke pihak 03. Ada Pak Henry. Pak Henry, bagaimana tanggapannya? Banyak pihak yang kemudian menyatakan bahwa Ibu Megawati ini kan salah satu pihak yang berkepentingan lah dalam perkara ini. Apa kemudian yang menyebabkan sebenarnya Ibu Megawati ini sendiri mengajukan sebagai amicus curiae? Suaranya kecil banget ya dari studio. Tapi Oke. Oke, kita ulangi lagi kali ya. Apa kemudian tanggapan dari 03 terkait banyaknya pihak yang menyatakan bahwa Ibu Megawati ini salah satu pihak yang berperkara di MK, artinya bahwa tidak bisa begitu maju sebagai amicus curiae? Oke, sekarang Ibu Megawati itu kan kita sebut di sini sebagai sahabat pengadilan, kemudian dikatakan tidak tepat kalau sebut sebagai sahabat pengadilan karena beliau adalah ketua umum partai pengusung dari pasangan capres cawapres 03. Tapi kita juga semestinya tidak melupakan ya bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri adalah presiden yang menandatangani atau yang terbentuknya undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Tapi terbentuknya Mahkamah Konstitusi itu karena ketika Ibu Megawati sebagai presiden, bahkan merupakan gagasan beliau itu, ya. Jadi beliau mempunyai satu rasa tanggung jawab, keterpanggilan lah mahkamah ini. Nah itu yang harus juga kita perhatikan. Lagi pula isi dari apa yang beliau sampaikan itu adalah merupakan bentuk dari ya bagaimana beliau sebagai orang yang dekat dengan rakyat kecil ya yang selama ini mendengar getar atau rasa keadilan yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kondisi Mahkamah Konstitusi yang marwahnya nyaris hilang karena putusan MK nomor 90. Nah itu pendapat saya terkait dengan penolakan dari teman-teman dari 02 mengatakan bahwa beliau tidak bisa dilepaskan dari kapasitas sebagai ketua umum partai. Tapi juga kita nggak boleh melepaskan bahwa beliau adalah presiden kelima Republik Indonesia dan ketika beliau sebagai presiden lah undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi ini ditandatangani. Seberapa signifikan kemudian jika kemudian misalnya kita berandai-andai kita misalnya kemudian diterima sebagai amicus curiae oleh MK, seberapa signifikan kemudian pertimbangan atau ide yang akan disampaikan oleh Ibu Megawati ini terkait dengan putusan nanti yang dilihat dari 03? Yang akan itu sebenarnya sudah nggak tepat lagi karena apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Megawati ya. Nah sekarang ini semua tergantung dari mahkamah, tergantung dari hakim, majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Apakah beliau-beliau yang terhormat itu yang kita muliakan ini akan menerima dan mempertimbangkan atau tidak, itu aja. Jadi siapa saja sah-sah saja kok untuk menyampaikan atau sebagai menjadi sahabat pengadilan gitu. Jadi output yang diharapkan apa sih dengan adanya Ibu Megawati sebagai amicus curiae ini? Ya harapannya adalah supaya mahkamah dan hal ini hakim Mahkamah Konstitusi menjaga marwah dari mahkamah itu ya. Kemudian apalagi dengan melihat telah terjadi satu kerusakan demokrasi ya di mana Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan satu keputusan yang sangat memprihatinkan bagi bangsa ini terkait dengan putusan 90. Itu aja. Baik. Oke, kita langsung tanyakan kepada Mas Fahri Bahmit. Mas, gimana nih terkait dengan hal itu? Terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Henry barusan nih. Adakah kemudian hal-hal yang mungkin dianggap bertentangan? Pada prinsipnya kita menghargai setiap upaya apapun yang dilakukan oleh seorang warga negara itu silakan saja. Tadi saya setuju bahwa sesi persidangan kan telah selesai. Seluruh pihak telah menggunakan haknya secara benar gitu ya. Selanjutnya sekarang ini tergantung hakim.
hakim itu mau memakai itu, mau menggunakan opini itu ataukah tidak, itu memang terpulang kepada majelis hakim yang akan memeriksa perkara ini tentunya. Jadi memang pada dasarnya kalau menurut saya tidak terlalu menjadi sesuatu yang sangat riskan untuk kita khawatirkan sebenarnya, karena sebenarnya ada atau tanpa adanya amici ya, itu hakim konstitusi itu kan sudah dibekali dengan fakta-fakta dan semua informasi, seluruh informasi yang sudah disalurkan melalui persidangan MK, kan begitu. Oke. Jadi dengan demikian sebenarnya telah cukup alasan ataupun telah cukup materi untuk bagaimana merumuskan putusannya nanti gitu ya. Jadi sebenarnya kita hargai saja kalau itu digunakan oleh Ibu Megawati, Ibu Ketua Umum, silahkan saja gitu ya, ataupun mungkin kelompok-kelompok masyarakat tertentu silahkan saja. Ada kekhawatiran dari pihak 02 karena kan tadi dikatakan bahwa ini merupakan salah satu pengajuan amicus curiae terbanyak dalam sejarah di Indonesia, 33. Dan juga kemudian TKN membalasnya dengan mengatakan bahwa ada 10.000 orang yang kemudian diajak menjadi amicus curiae dari 02. Kemudian juga besok ada aksi massa. Ini sebagai bentuk kekhawatirankah dari 02 atau bentuk apa? Tidak. Itu juga bukan bentuk kekhawatiran ya. Tidak perlu atau mungkin ini fenomena sebenarnya. Kita sama-sama sepakat dan sama-sama tahu bahwa memang dalam praktek untuk menyelesaikan sengketa pilpres ini kan tidak pernah ada praktek amici. Ya kan baru kali ini saja ini. Makanya saya dalam tulisan saya itu saya katakan bahwa ini adalah satu fenomena kontemporer ya, di mana masyarakat konsen terhadap isu-isu pilpres ini lalu mencoba untuk menggunakan seluruh sarana hukum atau menggunakan seluruh sarana haknya untuk menyuarakan apapun. Ya silakan saja sebenarnya. Jadi itu saya kira itu hal yang lumrah saja. Seperti itu. Baik, oke, kita berikan kesempatan kepada Mas Billy. Mas Billy, kalau kita melihat bahwa tadi kan dikatakan bahwa KPU sendiri, MK sendiri mengatakan bahwa ada 33 pengajuan amicus curiae. Apakah kemudian angka ini menjadi angka yang signifikan begitu bagi 01 dengan banyaknya kemudian nama-nama yang mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan tadi? Apakah kemudian pertimbangan-pertimbangan ini akan mempengaruhi perspektif hakim terkait dengan perkara ini? Kami belum bisa mendengar suara. Oke. Mas Billy, kami belum bisa mendengar suara Anda di sini. Audionya di mute tuh. Iya. Ya, mohon maaf tadi kami. Oke, siap. Baik. Silakan. Kami melihatnya bukan dalam jumlahnya, berapa jumlah orang yang mengajukan diri menjadi sahabat pengadilan, tapi kita melihat latar belakang dan kepakaran dari orang-orang yang mengajukan diri tersebut. Sehingga kita melihat ada pesan moral yang disampaikan, ada sesuatu yang ingin disampaikan yang menjadi harapan publik terhadap MK, bagaimana MK mampu menegakkan ataupun menyampaikan putusannya 22 April nanti dengan seadil-adilnya dan seterang-terangnya. Dan 33 mungkin jumlahnya akan bertambah dan mungkin pembahasannya juga ada yang sama, tapi kita melihat bahwa tadi itu kepakaran itu kita perlu kembalikan ke tempatnya, dan kita melihat juga bahwa sampai hari ini pun elemen masyarakat yang mengajukan menjadi amici tadi sangat beragam, dan kita melihat bahwa hal tersebut juga menunjukkan bahwa dari berbagai macam perspektif, bukan hanya dari perspektif hukum, tapi perspektif keilmuan yang lain ataupun pendekatan-pendekatan yang lain, kita melihat bahwa ada sebuah ketidakberesan, ada sebuah keresahan, ada sebuah pesan moral yang disampaikan, sehingga nantinya ketika itu bisa dibaca dengan objektif ya oleh para hakim konstitusi, tentu kita melihat bahwa yang disampaikan itu perlu mendapat perhatian ataupun menjadi porsi khusus dalam pertimbangan ketika musyawarah hakim MK dilaksanakan selama pekan ini, sehingga nanti ketika akan disampaikan putusan dapat memberikan keadilan seadil-adilnya. Oke, yang diharapkan oleh pihak 01 sendiri apa terkait dengan banyaknya amicus curiae ini? Kalau tadi kan dari pihak 03 untuk menyadarkanlah bahwa ada yang salah dalam keputusan-keputusan MK sebelumnya. Kalau dari 01 harapannya apa? Kalau yang diharapkan tentu sudah kita sampaikan dalam pokok kesimpulan yang kita sampaikan hari Selasa lalu ke MK ya. Jadi amicus curiae ini juga tidak memberikan harapan khusus kepada kami, tapi kita justru melihat bahwa ada harapan publik yang disampaikan, bukan harapan 01 secara spesifik. Karena ini berbicara konteksnya yang lebih luas, bukan hanya
apa yang kami sampaikan dalam bahasa legal, dalil, dan juga segala alasan jurisprudensi yang kita sampaikan di fase terakhir di simpulan yang kita sampaikan ke MK Selasa lalu. Tapi kita melihat lebih besar dari itu, bukan hanya tentang harapan dari 01, tapi harapan dari masyarakat Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh para amicus curiae yang bukan menjadi bagian dari pemohon ya, bukan menjadi bagian dari pihak yang terlibat dalam persidangan. Baik, oke, kita ke Pak Henry lagi. Pak Henry, kita mengetahui bahwa banyak kemudian yang baru mengetahui lah terkait dengan adanya amicus curiae ini di Mahkamah Konstitusi, karena kita agak sebagai orang yang bukan bergelut di dunia hukum, tentunya banyak sekali yang kemudian merasa bahwa ini enggak familiar lah begitu ya. Kalau Anda melihatnya, apakah kemudian ini menjadi langkah-langkah baru dalam kemudian berperkara di Mahkamah Konstitusi? Dan juga apakah kemudian ini akan memberikan presiden yang baik untuk perkara selanjutnya setiap pemilu begitu? Oke, sebetulnya itu tidak hanya terbatas pada persidangan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi ya. Kita lihat dari sejarahnya sendiri ya, amicus curiae itu adalah sudah sejak dari abad keberapa gitu loh ya, yang ada di Amerika. Jadi orang yang menawarkan diri untuk menjadi sahabat pengadilan untuk membantu membuat terang ya. Jadi bukan hal baru juga sebetulnya, baru di tempat kita ya. Kemudian mungkin justru menjadi satu presiden yang baik mungkin. Namun kita nggak perlu lagi sebetulnya hari ini memperbincangkan mengenai itu. Tinggal semua terserah pada majelis apakah akan menerima dan mempertimbangkan atau tidak. Semua orang berhak ya. Tapi saya berharap dari teman-teman yang dari 02 dalam menyampaikan aspirasi ya, dalam jumlah yang cukup besar gitu ya, agar tetap kita menjaga keutuhan bangsa ini gitu ya. Karena saya tidak bisa bayangkan jumlah yang segitu akan mengganggu arus lalu lintas ya, mengganggu umum, itu yang kami khawatirkan, itu aja ya. Ya, tapi diharapkan teman-teman seperti rekan saya Dr. Fahri Bahmid ya bisa, saya dengar akan turun, bahkan ada beberapa teman-teman saya di DPR dari 02 yang akan juga mengawal ya. Baik. Jadi berharap mewakili masyarakat saya mungkin untuk supaya tetap suasananya betul-betul damai ya. Apalagi kita tahu sekarang ini majelis itu sedang bermusyawarah, belum selesai mereka musyawarah agar tidak terganggu ya, dan jangan sampai menjadi anti klimaks malah nanti menjadi ditafsirkan sebagai sebuah teror. Baik, oke, itu sendiri yang kita harapkan, bahwa hakim dapat memutuskan perkara ini dengan jernih dan juga baik, memberikan rasa keadilan, dan juga tentunya kita sebagai masyarakat tetap damai gitu ya setelah pemilu ini. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktu dan juga perbincangan singkat kita di Bersatu Kawal Pemilu hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Prof.